Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk kembali mendengarkan setiap kehendak-Nya dalam hidup ini. Akan tetapi dalam hidup kita seringkali kita tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan Paskah. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh kebebasan sempurna, sehingga dapat bergembira di dunia dan bersukacita di surga, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita."
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengencam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu
kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup ini, kita bisa melihat bagaimana orang itu kalau memiliki kedekatan dengan seseorang, ia akan tahu ketika ada yang melangkah, ini langkah siap. Orang akan tahu. Ketika ada yang ngomong, ada yang berbicara, ia akan tahu ini siapa yang berbicara. Kalau tidak kenal, pasti tidak akan tahu siapa yang sedang berbicara, siapa yang sedang ngomong, siapa yang sedang melakukan. Dan itulah yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Apakah kita juga sebagai murid Tuhan sudah memiliki relasi yang personal dengan Tuhan? Sudahkah aku memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan? Sehingga seperti halnya yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena dipanggil Tuhan, Maria, ia langsung mengatakan kepada Tuhan, Rabun, yang artinya guru. Apakah kita juga memiliki kedekatan seperti halnya Maria? Ketika Tuhan menyapa kita, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengarahkan dan membimbing hidup kita, apakah kita berani menjawab ya? Apakah kita mampu mendengarkannya? Atau jangan-jangan kita belum memiliki relasi yang personal, relasi yang pribadi dengan Tuhan. Kita sudah menjadi muridnya, ya, tetapi seringkali kita berkutat pada diri kita sendiri, pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, seperti halnya juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena berkutat pada kesedihannya, ketika Maria Magdalena berkutat pada perasaannya, ia tak mampu menyadari panggilan Tuhan. Ia tak mampu menyadari suara Tuhan. Ia tak mampu menyadari kehadiran Tuhan di dekatnya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita sebagai murid-muridnya selalu mampu mendengarkan suara Tuhan? Atau jangan-jangan kita selalu dan seringkali tak mampu mendengarkan suara Tuhan karena berkutat dan terus berkutat dan berputar-putar pada permasalahan yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita tak mampu mendengarkan suara Tuhan. Hari ini Tuhan menyapa Anda dan saya. Seperti halnya Tuhan menyapa Maria Magdalena dengan menyebut nama kita masing-masing, seperti Tuhan menyebut nama Maria. Maka mari bersama-sama Anda dan saya diajak oleh Tuhan untuk mendengarkan sapaan dari Tuhan. Sapaan yang akan menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan senantiasa hadir. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dan dengan kesadaran ini, kita diharapkan pada akhirnya bergerak seperti halnya Maria Magdalena, membawa berita
sukacita yang kita alami karena kita disapa oleh Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali. Dan itulah yang diharapkan dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai murid-murid-Nya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.